Terima kasih. Jadi Sosrokartono atau Raden Mas Panji Sosrokartono itu adalah kakak kandungnya dari R.A. Kartini yang lahir dari Ibunda M.A. Ngasirah atau Mas Ayu Ngasirah. Untuk ruang meditasi itu banyak hal yang percaya atau tidaknya. Jadi banyak pengikut atau pemerhati dari Sosrokartono itu yang sering menggunakan ruangan meditasi itu untuk berdoa. Soekarno Mas, Sosrokartono ini punya kaitan apa? Wah, sangat dekat sekali. Jadi Sosrokartono ini sendiri itu adalah sahabat dekat dari Presiden Soekarno. Jadi Sosrokartono atau Raden Mas Panji Sosrokartono itu adalah kakak kandungnya dari R.A. Kartini yang lahir dari Ibunda M.A. Ngasirah atau Mas Ayu Ngasirah. Jadi beliau tokoh Raden Mas Panji Sosrokartono itu dikenal sebagai tokoh yang membantu R.A. Kartini untuk menjadi pahlawan pendidikan pada waktu itu. Kenapa kok bisa Sosrokartono? Jadi Sosrokartono itu membantu mengasihkan buku-buku pendidikan yang dipunyai beliau untuk R.A. Kartini, karena memang anak perempuan pada zaman dahulu itu tidak ataupun dilarang bersekolah pada masanya. Tapi karena anak laki-laki tidak ada batasan untuk bersekolah dimanapun, bahkan bisa ke luar negeri, jadi semua buku-buku pendidikan yang dipunyai dari kakaknya Sosrokartono ini sendiri itu dikasihkan ke adik-adiknya, salah satunya adalah R.A. Kartini. Jadi Sosrokartono itu sangat menunjang untuk bisa R.A. Kartini dikenal sebagai pahlawan pendidikan. Pas di Museum Kartini ini kan ada ruang khusus tentang Sosrokartono gitu. Ada peninggalan apa aja Mas di ruang Sosrokartono ini? Nah, jadi salah satu ruangan yang ada di Museum R.A. Kartini ini, jadi ada ruangan yang ketiga itu adalah ruang Darussalam. Itu khusus untuk peninggalan dari kakak kandungnya R.A. Kartini yang bernama Raden Mas Panji Sosrokartono. Jadi untuk koleksinya banyak sebenarnya. Jadi hampir semua koleksi yang di ruangan ketiga ataupun di ruang Darussalam ini sendiri itu semuanya asli yang dimiliki oleh Sosrokartono. Salah satunya itu ada ruang pengobatan, ruang meditasi, dan juga ruang tunggu pasien, karena memang beliau dikenal sebagai dokter juga atau tabib ataupun guru spiritual yang bisa mengobatin orang. Dan juga di sini ada tempat ruang istirahat dan juga yang lainnya, banyak sekali. Salah satu yang terkenal itu kan tempat meditasi. Dulu tempat itu digunakan Sosrokartono untuk apa, Mas? Nah, kalau untuk ruang meditasi atau tempat meditasi itu, jadi tempat meditasi itu digunakan Sosrokartono itu untuk mencari jawaban tentang sesuatu hal yang beliau tidak diketahui. Jadi masih memang beliau itu seorang agamanya Muslim ya, jadi masih kental dengan tradisi Jawa. Jadi ruangan meditasi itu sendiri digunakan untuk tempat beliau melihat ataupun mendapatkan sesuatu jawaban dari Tuhannya tentang beliau yang tidak diketahui. Jadi memang dikhususkan untuk mencari jawaban sesuatu hal yang memang beliau tidak mengetahui. Untuk ruang itu katanya jadi salah satu spot yang banyak dikunjungi pengunjung ya Mas saat datang ke ruang ini. Ya, jadi untuk ruang meditasi itu banyak hal yang percaya atau tidaknya. Jadi banyak pengikut atau pemerhati dari Sosrokartono itu yang sering menggunakan ruangan meditasi itu untuk berdoa.
Jadi kepercayaan mereka atau yang mempercayai ruangan meditasi itu, kalau mereka itu berdoa di situ mungkin nanti mendapatkan jawaban sesuatu hal yang mereka keinginan atau hajatnya bisa terkabul seperti itu. Oke. Tapi balik ke kepercayaan masing-masing. Soekarno Mas, Sosrokartono ini punya kaitan apa? Wah, sangat dekat sekali. Jadi Sosrokartono ini sendiri itu adalah sahabat dekat dari Presiden Soekarno. Beliau dijadikan sebagai guru spiritualnya dari Presiden Soekarno. Jadi kalau ada sesuatu hal tentang negara ataupun waktu itu sebelum menjadi negara Indonesia, itu Presiden Soekarno itu selalu mencari atau harus ketemu sama kakaknya Rakatini Sosrokartono. Dan sepeninggal beliau atau setelah beliau wafat, semua barang-barangnya bahkan jasadnya beliau itu dibantu sama Presiden Soekarno untuk dibawa atau dikebumikan di Kudus, dan barang-barangnya itu dibawa ke Museum RA Kartini.